saya harapkan. Karena saya menang perkara banyak, duitnya dapat pun kita nggak lihat duitnya Pak, langsung masuk rekening, ya. Tetap aja akhirnya makan tiap hari sama juga mie ayam, nasi sama bubur, nggak ada bedanya sama super taxi. Nah, Bang, ya, dalam pelajaran Islam itu yang namanya rezeki itu 3. Ya. Satu, yang dimakan jadi kotoran itu udah dari rezeki kita, udah masuk kan, udah diproses. Yang kedua, yang dipakai dan sampai usang itu rezeki kita nih, seperti itu kaos. Itu pasti mahal banget ya, itu berapa ratus juta tuh kaos ini. Ini nggak mahal, cuma yang mahal itu merek Lamborghini-nya. Ini kaos Lamborghini kebetulan. Kaosnya itu 180.000 ya, itu mereknya yang mahal ya. Benar. Nah itu udah rezeki udah. Yang ketiga rezeki itu adalah yang dipakai manfaat, yang dinafkahkan, pakai nolong orang. Itu rezeki kita lah. Sekarang yang ada di bank mah belum. Rezeki kita yang ada di bank tuh kan cuman ngaku-ngaku, lihat enggak, megang enggak, make enggak, betul nggak sih Bang? Benar, itu yang saya pikirkan. Saya berperang bisa tahunan, berperang di pengadilan, berdebat, dapat duitnya saya nggak pernah lihat masuk rekening langsung. Mungkin kalau kita tiba-tiba dia mati, duitnya pun nggak sempat pamit sama kita. Nah sekarang saya mau nanya, itu kalau Bang Hotman misalkan meninggal lah, besok lusa, apa yang kira-kira dibawa tuh ke kubur? Ke alam selanjutnya ini? Hanya sepasang jas dan sepatu. Biasanya begitu. Cuman itu kan. Benar. Terus jadi kita siang malam menggadaikan waktu kita. Bukan tidak boleh jadi pengacara, enggak. Tapi kalau hanya sekedar untuk dunia, nah sekarang kita makin tua. Makin tua kan suka makan obat-obatan enggak? Vitamin dan sebagainya. Kan? Udah mulai banyak. Bukan suka lagi. Bisa tiap jam saking ada. Ya, serba makan obat untuk mencegah. Belum ada sih penyakit khusus, tapi semuanya sudah ada resep dari dokter untuk asam urat ini, untuk gula darah ini, sudah ada semua. Tiap malam makan. Nah, itulah rezekinya. Rezekinya itu obat-obatan. Kita ini udah tua, kita kan cuma beda 2 tahun ya. Haruslah udah lebih dari separuh. Udah lebih dari 3/4 kan kita hidup ini, tinggal sekarang sisanya ini kita harus siap bagaimana masa tua yang indah ya, hidup penuh manfaat, hati tenang, ibadah terjaga. Justru itu, kalau udah tua masih centil ya, tua pontang-panting sana sini hanya buat ngumpulin dunia dan dunia juga nggak dirasain. Terus di mana kita merasakan bahagia yang asli, betul? Kan bahagia yang asli di dalam, kita nggak bisa bohong. Betul, betul. Apalagi dengan musim corona ini, kita jadi benar-benar banyak berpikir tentang arti kehidupan. Banyak maknanya. Banyak apa coba yang didapat? Arti kehidupan apa yang didapat selama jeda ini nih? Yang saya dapat, itu tadi yang kita bicarakan dari tadi. Ternyata ada waktunya kita harus berpikir, enough is enough. Enough is enough. Sudah waktunya berbuat lain selain hanya mengejar harta, membuat lawan kalah perkara, kepopularitan, dan sebagainya. Ada waktunya kita harus mencari hobi yang cocok dengan diri kita. Ya itu dia tadi. Sambil menunggu tinggal berapa tahun lagi gitu loh. Iya, ini apalagi kan 60 ini katanya virus itu hobi sekali sama yang di atas 60, Bang. Iya benar, iya. Iya, sebetulnya ingat mati itu bagus ya. Dengan ingat mati kita tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Betul tidak? Betul. Harus banyak diingat kematian karena nasihat terpenting itu mati. Kalau sudah mati sudah selesai kita kesempatan berbuat baik. Kesempatan ibadah selesai, kesempatan berbuat baik selesai, tinggal perhitungan nanti di sana di akhirat ya. Nah, mumpung kita ada kesempatan nih Bang, harta dititipkan. Kemarin terkesan tuh ada seorang yang rumahnya dijual, mobilnya juga yang bagus-bagus dijual, diberikan APD dan dibagikan. Cuma celakanya sesudah dibagikan dijual katanya yang dikasihnya itu. Oh begitu ya.
Jadi ya begitulah. Jadi dunia mah nggak ada apa-apanya bang. Cuman gitu aja lah, nggak jelas. Cuman casing. Kan kayak casing. Gitu. Iya casing. Cincin juga cuman segitu-gitunya ya kan. Mau digimanain lagi? Jari cuman 5. Ya ini nih. Sekarang nggak dipakai lagi. Sekarang nih. Nah bagus. Begitu ya. Terus bagaimana cara mengurangi rasa iri, nyinyir sama orang? Itu salah satu yang paling susah, baik diri kita maupun musuh kita. Iri, bentar, nggak apa-apa bang, tenang ya. Iri itu sudah pasti adalah di hati lintasan iri itu. Yang jangan itu iri memakan hidup kita. Iri memakan saja kita, bahwa ya. Iya, kan orang yang paling dengki itu, orang yang iri itu dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Kita iri sama orang ya. Dia naik pangkat, dia dapat, kita yang ngejengkang ya kan, dia bahagia, kita makin stres, dia naik prestasinya, kita naik tensinya. Ini kan aneh ya. Dan kedengkian kita itu tidak bisa mengubah takdir orang. Ini rumusnya bang. Jadi tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan dalam satu profesi, sekeluarga aja, seibu sebapak, tiap orang itu kan beda-beda, betul? Posturnya, bakatnya, kemampuannya, rezekinya. Nah, kenapa kita harus capek dengki ke orang lain? Itu tidak mengubah. Takdir dia akan tetap jalan sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Yang menderita kita aja. Jadi nggak boleh dengki itu. Itu ngerusak diri sendiri. Kalau kita didengki orang bagaimana? Ya nggak apa-apa. Terserah dia. Mau stres silakan aja. Saya mah nggak pernah pusing dengan orang yang dengki dan sebel ke saya, karena bukan urusan saya, itu urusan dia. Urusan saya kan jadi orang benar atau tidak, gitu bang. Ini sebuah filsafat hidup ini Pak Haji dapat dari mana sih? Dari sekolah atau apa? Dari pesantren atau apa nih? Iya, kan saya belajar agama. Dalam Islam kan semuanya detail, lengkap. Sampai gunting kuku aja sudah ada pelajarannya. Bagaimana menyikapi orang. Misalkan ada orang menghina, itu kan ada 6 keuntungan, 7 keuntungan. 1, kalau ada orang marah ke kita, 1, kita bersyukur. Bukan kita yang jadi dia, yang jadi orang berbuat jelek. Jadi saya kalau ketipu, saya syukur bang. Bukan saya yang jadi penipunya. Yang kedua, saya dapat pelajaran. Oh begitu ternyata. Orang yang sombong, arogan tuh jelek banget. Itu pelajaran bagi saya. Saya tidak mau hidup seperti dia. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong ke kita dapat pelajaran tuh. Oh, saya tidak boleh kayak gitu tuh. 3, dengan melihat seperti itu, kita evaluasi diri. Jangan-jangan saya ketemu dengan orang sombong, ini cermin dari kelakuan saya. Jangan-jangan saya pernah nyakitin orang seperti saya disakitin orang. Jadi tobat ya. Selanjutnya ini ladang latihan. Karena bersepeda aja kan jago tuh kalau latihan. Nah kalau kita ingin punya kesabaran harus ada yang nyakitin dong. Supaya latihan mengatasi perilaku. Dan puncaknya ini kesempatan bagi saya kalau ada yang berbuat jelek, saya balas dengan kebaikan. Nah, dia ngeluarin keburukan, saya ngeluarin kebaikan. Jadi kita terupgrade justru gara-gara orang yang berbuat kurang baik. Jadi naik aja terus kita ini. Hatinya lebih tenang, akhlak lebih baik. Gitu bang. Tapi apakah salah kalau saya misalnya sudah sukses, saya dapat duit, apakah salah apabila saya berpenampilan mewah? Oh ya nggak apa-apa itu kalau abang mau mah dunia emang kayak gitu. Yang jangan itu, jangan diperbudak oleh dunia ini. Jadi kita kepikiran terus, jadi jangan melekat dunia ini di hati, dunia mah di tangan aja. Kalau udah melekat di hati, dunianya nggak ada, robek kayak perangko, melekat di amplop. Kalau diambil perangkonya, robek itu. Nah, nggak boleh dunia ini bikin sakit hati, bikin capek. Ya saja, walaupun dunia kaya, ya relax saja. Ya. Nah, orang diperbudak dunia itu dari bangun sampai tidur lagi,
Angkat aja Bang, nggak apa-apa. Nggak, ada anak. Ya, terus nggak apa-apa. Jadi dunia ini tempat tinggal kita. Kalau takdirnya kaya ya nggak apa-apa. Yang jangan itu kaya dengan makan rezeki orang. Satu tuh jangan ya. Yang kedua kaya dan nahan rezeki orang. Jadi kita ngumpul-ngumpul aja. Nah itu jangan. Dan jangan diperbudak kekayaan. Sehingga kita hidupnya tuh nggak menikmati apa-apa. Terus aja mikir yang belum ada kerjaan, sampai di tempat tidur nggak tidur, lagi makan nggak nyaman, mobil bagus nggak ternikmati karena di dalamnya juga kita tidak menikmati. Aslinya ya dunia ini Bang hanya untuk memuaskan lahiriah saja. Kayak kursi empuk udah sudah gitu, mobil bagus ngegas, cuman itu aja. Hati nggak cocok dengan dunia ini. Hati itu cocok kalau kita senang dengan kebenaran, dekat dengan pencipta kita. Jadi abang tanya siapa teman-teman, jujur apakah benar di lubuk hatinya tenang gitu? Nggak bisa. Dan itu tapi kan di alam persaingan seperti di ibu kota ini, kalau kita terlalu jujur biasanya kalah. Ya itu mah terserah lah. Kalau saya mah yakin orang jujur mah tetap sukses ya. Begitu. Setidaknya kita nggak ngebohongin diri sendiri, kita punya kepuasan, oh saya ada. Mau apa kita punya sesuatu tapi kita tidak punya kepuasan terhadap pribadi diri sendiri, benar? Benar, benar. Sambil bercermin, misalkan ya, ini pejabat, sambil bercermin, sebetulnya saya itu penipu, saya pembohong. Orang menghormat gini, tapi dirinya sendiri tahu dirinya nggak ada apa-apanya. Cuman sampah yang pakai kemasan bagus. Terus kita mati apa? Jadi intinya, suara hati jangan dilawan, begitu? Lah, kan kita tuh bahagia tuh karena suara kita bisa ngikutin suara hati nurani kita, Bang. Kekayaan kita termahal tuh kan hati nurani, benar? Para penjahat gitu, itu orang yang udah nggak punya hati, betul tidak? Orang baik-baik itu orang yang punya hati. Begitu ya? Itu kekayaan termahal. Nih, kalau dalam Islam kan, boleh saya ceritain dikit ya Bang ya? Ya. Bang tadi nanya belajar dari mana. Begini Bang, kalau dalam Islam Nabi, wahai Nabi kenapa engkau diutus ke bumi? Nabi Muhammad kenapa diutus? Innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi.